Baik, bertemu lagi dengan saya. Salam FIS Jovan. Kali ini saya akan bahas soal latihan bidang miring. Ada 5 soal. Nanti kita bahas nomor berapa saja. Bisa semuanya atau 3 atau 2. Kita bahas yang pertama. Tentukan gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda dan keuntungan mekanisnya. Nah, gayanya berapa? Sudah, kalau ditanya gaya pakai rumus ini. V kali H sama dengan F kali S. W-nya 500, H-nya berapa? Hanya 2 sama dengan F-nya yang dicari dan S-nya adalah 10. Main coret saja, 10 sama 500 jadi berapa dia? 50. Jadi F-nya berapa? 50 kali 2 berapa? 100 Newton. Jadi untuk mengangkat beban yang beratnya 500 hanya perlu 100 Newton dengan menggunakan bidang miring. Semoga paham. Lanjut, keuntungan mekanis bidang miring. Nah, kita bisa pakai S per H atau W per F, sama saja. Saya mau pakai S per H. S-nya 10 bagi 2. Nah, keuntungan mekanisnya 5. Jadi seperti ini untuk soal nomor 1. Lanjut, soal nomor 2. Dilanjutkan nanti nomor 3, nomor 2 dulu. Sebuah papan panjangnya, nah ini 3,6, berarti ini S, terus berada pada ketinggian 60 cm dari tanah. Nah, kita cm ini meter, kita ubah ini saja menjadi cm, jadi 360 cm. Papan tersebut digunakan untuk mendorong sebuah peti yang masanya, nah ini massa, hitunglah km-nya dan gaya dorong, ini F-nya yang ditanya sama km. Gravitasinya ini, nah kalau M-nya 80, gravitasinya 10, berarti W-nya berapa? W-nya 80 kali 10, jadi 800 Newton. Seperti ini ya. Keuntungan mekanisnya langsung berapa? Km saya mau pakai S per H ya, karena F-nya belum tahu. S-nya 360 bagi 60, ketemu berapa? 6. Nah, seperti itu ya. Lanjut, yang kedua. W kali H sama dengan F kali S. W-nya 800 kali H-nya berapa? H-nya 60 sama dengan F kali S. S-nya 360. Mencoret bisa 6 coret sama 800 berapa kira-kira? 800 bagi 6 itu berarti sekitar 133,3 Newton. Seperti ini saja. Nah, semoga paham nomor 2. Kita lanjut nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada ketinggiannya 2, ini hanya 2 F-nya. Nah, ada F gesek, hati-hati. Berarti kita cari sigma F-nya. Sigma F berarti F dikurangi F gesek. F-nya berapa ini? 1250 dikurang 50. Nah, berarti sigma F-nya 1200 Newton. Nah, sigma F ini yang kita gunakan ntar. Dengan menggunakan papan sepanjang, nah berarti S-nya 4 meter. Gaya gesek tadi sudah kita cari 50 Newton. Gayanya 1250, pindahkan seperti gambar. Berapa beratnya? Nah, berarti ditanya W sama keuntungan mekanisnya berapa. Ya sudah, kita cari dulu. W kali H sama dengan sigma F kali S. Nah, kenapa sigma? Karena ada gaya gesek. W kali H-nya 2 sama dengan 1200 kali 4. Bisa mencoret 2 coret sama 2, berarti W-nya berapa? 2400 Newton. Itu ya, semoga paham. Km-nya berapa? Udah, kita pakai S per H. S-nya 4, hanya 2. Gitu ya. Lanjut ke nomor 4 sekalian sama nomor 5. Nah, 4 dan 5 bagaimana? Kita lihat dulu nomor 4. Sebuah benda beratnya, nah ini W, kita coret seperti ini. Ketinggiannya 2,5, ini H.
Keuntungan mekanisnya 4, km-nya 4. Tentukan jarak. Nah, jaraknya itu berarti S. Berapa gaya kuasa? Itu F. Nah, kita cari S-nya dulu, karena km-nya sudah ada, hanya ada km, itu kan S per H. Berarti kalau mau cari S gimana? Km dikalikan H. Km-nya 4 kali 2,5. Berarti berapa? 10 meter. Itu S. Setelah itu cari F. Ya sudah, kita pakai rumus ini. W kali H sama dengan F kali S. W-nya 900 kali hanya 4. Oh, hanya berapa? Hanya 2,5 sama dengan F kali 10. Mencoret bisa nggak? Bisa. Ini berapa? Jadi 90. 90 kali 2,5 berapa? Ini F-nya jadi 225 Newton. Seperti itu ya. Semoga paham sampai sini. Cepet kan? Tidak nyampe 5 menit untuk satu soal. 2-3 menit lah. Lanjut, kita ke nomor terakhir. Nah, yang nomor terakhir ini kita harus agak hati-hati ya. Kita lihat, perhatikan gambar. F-nya segini. Oh, ini apa 15 meter? Ini sebagai S, ini sebagai H. Seorang mendorong benda seperti gambar. Jika masanya, nah ini M, 20 dan gravitasinya ini G. Berarti beratnya berapa? W-nya ya sudah M kali G. 20 kali 10 jadi 200 Newton. Seperti itu ya. Kita sudah ketemu nih. Berapa keuntungan mekanis? Berapa G yang diperlukan? Nah, km-nya berapa? Km-nya di sini. Ya, kita tulis ini km. Saya mau pakai S per H saja. S-nya 15, hanya 2,25. Jadi berapa km-nya? Ayo. 15 bagi 2,25 ketemu berapa? Nah, 6,67 ya keuntungan mekanisnya. Terus berapa gaya? Ditanya F-nya. Saat licin, nah licin berarti gesekannya 0 ya, gesekan 0. Ya sudah, kalau gesekan 0 berarti kita pakai rumus biasa saja. W kali H sama dengan F kali S. W nya berapa tadi? Ketemunya 200 kali 2,25 sama dengan F kali 15. Main coret bisa nggak? Main coret bisa. 200 atau enggak? 200 sama 15 kita kecilkan, dibagi berapa? Oh, tidak bisa. 200 sama 15 dikecilkan tidak bisa. Ya sudah, kita langsung bagi saja. 200 bagi 15 ketemu berapa? 30 Newton. Seperti itu ya. Hasilnya 30 Newton. Lanjut, berapa usaha? Usaha, ingat, usaha itu apa? W sama dengan F kali S. W-nya yang kita mau cari usaha F itunya ketemu 30, S-nya 15. 30 kali 15 jadi 450 Joule. Seperti itu. Semoga paham. Lanjut, yang C. Berapa gaya yang diperlukan bila bidang permukaan agak kasar? Nah, berapa gaya yang diperlukan? Tadi kalau licin itu 30. Nah, berarti kalau kasar perlu agak lebih. Nah, kita ingat sigma F itu sama dengan F min F gesek. Ya, sigma F-nya kan 30. Ya, 30 sama dengan F min 5. Nah, berarti F-nya berapa? 30 plus 5. Jadi 35 Newton. Jadi kalau bidangnya agak kasar dengan gaya gesek 5 Newton, kita perlu gaya 35 Newton. Sekian pembahasan mengenai beberapa soal bidang miring. Semoga jelas. Terima kasih.